Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum atau sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, saling mengajarkan kitabullah atau saling mengajarkan kalamullah, perkataan Allah dan sunnah Rasulnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhur rahmah, dan mereka akan diliputi kasih sayang dari Allah dan kasih sayang sama mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat berdesak-desakan untuk melihat mereka dan mencatat kebaikan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan para malaikat juga menyebut-nyebut kebaikan mereka, menyebut-nyebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besarnya faidah, betapa besarnya keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu dan mendalami ilmu serta bertadarus di antara mereka di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu pembahasan kita mengenai bab al-janabah atau mandi junub dan juga bab tayammum, dan telah kita ketahui juga sama-sama mengenai tata cara mandi junub dan juga tata cara tayammum. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir di bab toharoh atau di kitab toharoh dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam, yaitu bab haid atau bab seputar hukum haid. Sebelum kita masuk kepada hadis, alangkah baiknya kita mempelajari dulu beberapa hal atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum haid. Yang pertama kita ketahui dulu, haid itu apa? Haid itu apa? Secara bahasa atau secara pemahaman umumnya, haid itu artinya sesuatu yang mengalir. Haid itu adalah sesuatu yang mengalir. Dalam bahasa Arabnya hador yahidu.
haidun. Dan kumpulan di mana air mengalir disebut juga haud atau telaga. Jadi kumpulan di mana air mengalir menuju ke suatu tempat itu namanya telaga, atau air mengalir dari tempat tersebut, atau sumber air di mana air mengalir itu disebut haud atau telaga. Maka haid di sini maknanya adalah sesuatu yang mengalir. Namun secara istilah atau secara syariat, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita atau rahim perempuan pada masa tertentu yang bukan disebabkan hal tertentu. Darah yang keluar dari rahim perempuan pada masa tertentu dan bukan disebabkan oleh hal tertentu. Penjelasannya bagaimana? Yaitu darah yang keluar dari dinding rahim atau rahim bagian dalam. Karena rahim itu terbagi menjadi dua, ibu-ibu. Yang satu dinding rahim atau rahim bagian dalam, dan juga yang satu lagi adalah pinggiran atau tepi rahim. Jadi darah yang keluar dari dalam dinding rahim, secara biologisnya atau secara ilmu biologinya, dinding rahim ketika pada masa-masa tertentu itu menebal, terisi oleh jaringan dan pembuluh darah. Dan menebalnya dinding rahim ini adalah untuk mempersiapkan kemungkinan adanya kehamilan atau adanya janin yang akan menempel pada dinding rahim tersebut. Namun karena tidak terpakai, maka meluruhlah dinding rahim ini. Meluruh dianya menjadi darah. Dan ini terjadi pada periode tertentu. Biasanya di setiap bulan, entah di awal bulan, pertengahan bulan, antara dua itu. Dan bukan disebabkan oleh hal tertentu, bukan disebabkan karena melahirkan contohnya. Kalau disebabkan karena melahirkan, apa namanya ibu-ibu? Nifas. Nah, disebabkan kelahiran namanya nifas. Ataupun disebabkan dengan hal tertentu seperti penyakit atau luka pada dinding rahim bagian luar. Nah, inilah dinamakan istihadah. Dalil mengenai haid terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah nomor 222. Jadi dalilnya ibu-ibu gampang diingat dianya. Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222, di mana Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Dan mereka, yaitu para sahabat, bertanya kepadamu tentang perkara haid. Maka jawablah, dia adalah suatu gangguan atau suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian perempuan-perempuan ketika datang masa haid.
Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka itu suci kembali. Maksud ayat ini yaitu mengasingkan atau menjauhi wanita yang di sini, yaitu menjauhi dari hubungan badan. Jadi bukan kita asingkan wanita di pedalaman hutan atau di apa, tidak ibu-ibu. Jadi itu maknanya, menjauhi dari hubungan badan sampai mereka suci kembali, yaitu berhenti dari masa haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan jika mereka itu telah suci, maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Maka dari ayat ini juga disimpulkan beberapa larangan bagi orang yang haid. Yang pertama tadi tentunya larangan mendekati untuk hubungan badan. Mendekati untuk hubungan badan itu dilarang. Kemudian larangan sholat. Dari mana kita ambil larangan sholat ini? Dari hatta yathurna, sampai mereka itu suci kembali. Jadi di sini ketika orang sedang dalam masa haid atau perempuan sedang dalam masa haid, mereka itu dalam keadaan yang tidak suci. Kesucian ini terbagi dari dua, ibu-ibu. Suci dari apa? Yang pertama, suci dari toharoh, pengertian toharoh ibu-ibu. Pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Untuk wanita haid itu suci dari mana? Dari hadas atau dari najis? Dari hadas. Jadi mereka itu dalam keadaan berhadas sampai mereka itu terangkat hadasnya dengan berhentinya siklus haid tadi, dan mereka mandi, maka bolehlah mereka sholat. Kemudian larangan menyentuh mushaf, sebagaimana juga tadi disebutkan mereka atau para perempuan dalam keadaan haid tidak dalam keadaan suci. Dalilnya apa ini? Tidak boleh menyentuh mushaf di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kemudian larangan tawaf. Larangan tawaf juga karena tawaf mengharuskan orang yang tawaf itu dalam keadaan suci. Karena kedudukan tawaf bagi Masjidil Haram adalah seperti sholat di masjid-masjid yang biasa. Kemudian ada beberapa permasalahan. Yang pertama, apabila misalnya ada cairan kekuningan atau cairan yang berwarna keruh seperti warna air kapur atau air yang keputihan dianya, apakah ini disebut juga haid? Dan apakah ini juga membatalkan sholat? Maka jawabannya adalah apabila cairan kekuningan, berwarna kekuningan ini atau berwarna keputihan ini keluar sewaktu masa haid, maka dia dihukumi sebagaimana hukum haid. Dan apabila keluar di luar waktu haid, maka dia dihukumi dengan istihadah. Kemudian selanjutnya, tanda selesai haid. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, keluar cairan putih atau bening atau warna yang lainnya sesuai dengan pribadi masing-masing. Di akhir masa haid, keluarnya cairan putih atau bening atau warna lainnya pada akhir masa haid, yaitu pada hari ke-5, ke-6, ke-7 atau ke-8.
Biasanya ibu-ibu haid itu sepekan ya. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis. Kemudian kering dianya. Kita rasa kering, sudah tidak keluar lagi cairan dalam bentuk apapun, baik darah maupun cairan lainnya. Kemudian ibu-ibu, ini berkaitan dengan sholat wanita yang haid apabila telah selesai haid. Nah, ini ada beberapa hukum di sini. Berkata Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa, pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila wanita haid telah suci pada akhir siang itu maksudnya adalah ketika matahari hendak terbenam. Ketika matahari hendak terbenam, yaitu di akhir waktu asar. Jadi ketika suci atau berhenti haidnya pada akhir waktu asar, maka wajib hukumnya mengerjakan zuhur dan asar, mengerjakan sholat zuhur dan asar tadi, seperti menjamak sholat ketika di perjalanan. Begitu pula di akhir malam. Di akhir malam itu kapan? Ketika hendak terbit fajar, yaitu sebelum masuk waktu subuh. Maka wajib untuk mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, dijamak dianya. Karena sebabnya waktu tersebut berlaku bagi dua sholat dalam kondisi uzur. Nah, ketika kita uzur, misalnya dalam perjalanan, maka boleh kita menjamak pada akhir waktu. Apa nama jamaknya ibu-ibu? Jamak takhir. Nah, gitu. Jadi kita jamak di akhir waktu tadi. Menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar, dan juga maghrib dan isya di waktu isya. Kemudian jika selesai pada waktu zuhur, jadi sebelum masuk waktu asar, ibu-ibu sudah suci, sudah berhenti haidnya. Waktunya sebelum asar, sebelum masuk sholat asar, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur. Begitu pula jika waktu maghrib atau akhir maghrib suci, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat maghrib. Nah, itu deh ibu-ibu. Jadi yang pertama tadi, apabila di akhir siang atau sebelum habis waktu asar, maka kita sholat apa ibu-ibu? Zuhur dan asar dengan jamak. Kalau misalnya terbangun kita tengah malam, ternyata kita dapati sudah bersih, mandi kita, kemudian kita sholat apa ibu-ibu? Maghrib dan isya. Kemudian satu lagi, jika masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, misalnya sholat zuhur, ibu-ibu belum sholat. Masuk waktu sholat, ibu-ibu belum sholat, entah ada kegiatan apa gitu, belum sholat. Kemudian karena ketika belum sholat itu tiba-tiba haid, tiba-tiba masuk masanya haid, keluar darah. Maka pendapat ulama adalah tidak wajib mengqadha sholat yang telah masuk tadi. Di sini paham ibu-ibu? Jadi masuk misalnya waktu zuhur tadi, belum sempat sholat, ternyata haid, maka setelah kita suci, kita tidak perlu mengqadha atau melaksanakan sholat zuhur tadi yang kita haid. Yang kita masuk waktu sebelum kita haid. Itu untuk permasalahan mengenai haid. Kemudian
kita masuk kepada istihadoh. Istihadoh. Istihadoh dari kalimat bahasa Arab istihadoh, artinya yang mirip-mirip sama haid. Nah, kayak haid tapi bukan haid. Nah, yaitu keluarnya darah serupa haid pada waktu yang bukan masa haid. Nah, keluarnya darah serupa haid tapi di luar masa haid. Lalu ada beberapa hukum di sini, ibu-ibu. Ada beberapa hukum berkaitan dengan istihadoh ini. Kalau kita merasa ragu, ini istihadoh atau haid, maka ada 3 kondisi atau 3 cara mengetahui apakah kita sedang haid ataukah kita mengalami istihadoh. Yang pertama adalah melihat kebiasaan haid kita. Melihat kebiasaan haid kita. Kapan saja waktunya. Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian di awal bulan misalnya. Atau tanggal sekian sampai tanggal sekian di pertengahan bulan gitu ya. Kita lihat. Kalau di luar dari tanggal itu, pastilah itu istihadoh. Demikian. Kemudian setelah itu, kalau misalnya kita tak tahu atau kita lupa atau kita mungkin baru-baru, misalnya untuk anak-anak perempuan yang baru datang haid, gak tahu dianya kapan aja haidnya, maka dilihat warna darahnya. Nah, dilihat warna dan juga sifat darahnya. Karena haid dan istihadoh ini ibu-ibu ada perbedaannya. Pertama dari segi warna dan juga kekentalannya. Kalau darah haid itu kental dan berwarna kehitaman. Karena apa? Karena itu adalah dinding rahim yang meluruh dianya. Dinding rahim yang meluruh, sehingga tercampur di situ juga sebagian kecil dari partikel daging. Nah, itu yang menempel pada dinding rahim, sehingga berkental dan berwarna kehitaman. Kemudian istihadoh warnanya apa? Warnanya itu merah seperti halnya darah biasa. Seperti halnya darah biasa dan juga encer dianya sebagaimana darah biasa. Kemudian dari segi baunya, darah haid itu ibu-ibu berbau, ada baunya. Berbau tidak sedap. Adapun darah istihadoh itu tidak ada baunya sebagaimana darah yang keluar dari tubuh kita, darah biasa yang keluar dari tubuh kita. Dan dari segi hukumnya terdapat perbedaan antara haid dan istihadoh. Perbedaannya adalah kalau haid dia berlaku hukum-hukum orang yang haid, berlaku hukum-hukum orang yang berhadas. Adapun istihadoh dia berlaku untuk orang-orang yang suci. Maka tidak berlaku bagi orang yang sedang mengalami istihadoh atau perempuan-perempuan yang mengalami istihadoh hukum-hukum haid. Dia tetap boleh sholat, dia tetap boleh baca Quran, dia tetap boleh masuk masjid, dia tetap boleh tawaf karena dia tidak dihukumi hukum haid. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahuinya kalau kita tak tahu misalnya agak mirip-mirip warnanya, nah gitu, atau sifatnya agak mirip. Karena biasanya darah yang keluar pada penghujung haid itu mirip-mirip sama darah istihadoh. Maka caranya adalah dengan melihat kepada mayoritas perempuan haidnya itu kapan aja atau haidnya itu berapa lama. Misalnya ibu-ibu haidnya
perkiraan sepekan. Kebanyakan atau mayoritas wanita itu sepekan. Maka cukup dianggap misalnya permulaan misalnya tanggal 10. Tanggal 10 dia mengalami pertama kali keluar darah. Sampai seterusnya, sampai sebulan belum berhenti, maka dimulai dari tanggal 10 tadi sampai tanggal 17 itulah yang dianggap sebagai haid. Namun apabila setelahnya itu dianggap sebagai istihadah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabiat Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Ketika itu beliau atau Hamnah bertanya kepada Rasulullah bagaimana pendapat beliau mengenai orang-orang yang tertimpa istihadah. Maka Rasulullah menjawab, innama hiya riqdatun minasyaiton. Sesungguhnya itu adalah disebabkan oleh robekan yang dibuat oleh syaiton. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin summa tasili. Maka anggaplah 6 atau 7 hari itu sebagai hari haid atau masa haid. Kemudian mandilah. Nah, jadi kita anggap 6 hari pertama atau 7 hari pertama itu sebagai masa haid, ibu-ibu. Kemudian kita setelah itu mandi. Kemudian beliau bersabda, fa'idzas tangqa'at fasolli arba'atan wa isrina au salasatan wa isrina wasumi fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika fa'ali kama tahidu an-nisa. Maka solatlah apabila engkau tadi telah bersuci dan telah mandi, maka solatlah selama 24 atau 23 hari yang tersisa dalam sebulan. 24 atau 23 hari yang tersisa dalam sebulan. Wasumin dan berpuasalah, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Fa inna dzalika yujzi'uki, maka hal itu sudah cukup atau sudah sah. Meskipun kita melihat darah, namun apabila kita telah mandi setelah mengalami 7 hari atau 6 hari masa haid, kita mandi, kemudian kita puasa atau sholat, maka puasa dan sholatnya itu sudah sah. Dan itu juga diterapkan pada setiap wanita yang haid, apabila haidnya itu tidak tentu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah wanita atau perempuan yang mustahadah, yang mengalami istihadah, itu dihukumi suci dan tidak berlaku hukum wanita atau perempuan haid. Diperbolehkan sholat dengan catatan setiap kali masuk waktu sholat diharuskan untuk bersuci atau berwudu. Nah, itu untuk pendahuluan ya ibu-ibu. Afwan agak lama sebelum kita masuk kepada hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama dari bab haid ini, yaitu hadis dari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah berkata, "Inni ustuhabu fala athur." Aku mengalami istihadah dan aku belum juga selesai atau belum juga berhenti dari istihadah tersebut. Afa ada'us sholah? Apakah boleh aku meninggalkan sholat? Fatimah bertanya kepada Rasulullah, apakah dia boleh meninggalkan sholat dengan sebab istihadah tersebut? Karena dianggap oleh Fatimah
bahwasanya istihadah itu tidak membolehkan sholat. Maka Rasulullah pun menjawab, la, tidak. Inna dzalika irqun, sesungguhnya itu adalah berasal dari pembuluh darah. Nah, sungguhnya darah istihadah itu berasal dari pembuluh darah, bukan dari dinding rahim sebagaimana haid. Walakin da'is sholata qadrul ayyamil lati kunti tahidin fiha tsumma tasili wa sholli. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sebatas atau semasa sepanjang hari-hari di mana engkau mengalami masa haid. Jadi tinggalkan sholat saja selama masa haid, 7 hari atau 6 hari atau 8 hari paling banyak. Tsumma tasili wa sholli, dan mandilah kemudian sholat. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, walaisat bil haidati fa idza aqbalat til haidah fatrukis sholat fa idza dhahaba qadruha faghsili angkat dama wa sholli. Dan dalam riwayat lain, dan itu tidak dianggap sebagai haid. Nah, karena istihadah itu tidak dianggap sebagai haid. Akan tetapi apabila selesai haid atau selesai masa haid, maka pergilah untuk mandi dan sholatlah. Nah, jadi itu dalil juga bahwasanya istihadah itu dihukumi sebagai suci dan bukan hadas. Tapi dengan catatan apa ibu-ibu? Wajib bersuci atau berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, anna Ummah Habibah ustuhidot, bahwasanya Ummu Habibah juga mengalami istihadah sab'asinin, selama 7 minggu. 7 minggu itu sampai berapa bulan tuh ibu-ibu? Sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Fasalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada Nabi mengenai perkara ini. Fa amaroha an taghtasila, maka Nabi menyuruhnya untuk mandi. Faqalat fakanat taghtasil likulli shalah, maka beliau pun atau Ummu Habibah pun mandi setiap kali hendak sholat. Nah, di sini dalil bahwasanya setiap kali kita hendak sholat kita mesti bersuci apabila tertimpa istihadah atau mengalami istihadah. Di sini disebutkan mandi, tapi ada pendapat yang lain bahwasanya wudu saja sudah mencukupi insyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri fayaqra'ul Qur'ana wa ana haid." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Bersandar di pangkuanku. Jadi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, sambil beliau itu membaca Quran, sedangkan aku yaitu Aisyah dalam keadaan haid. Nah, hadis ini memberikan faedah bahwasanya orang haid itu suci secara badannya. Nah, suci secara badan. Akan tetapi berada dalam keadaan apa ibu-ibu? Berada dalam keadaan hadas. Kemudian hadis yang terakhir, alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab Thaharah. Nah, hadis yang terakhir dari kitab Thaharah atau dari bab haid ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adzah, istri dari Silah bin Asyam. Mu'adzah ini adalah seorang tabi'in atau tabi'in perempuan masa setelah para sahabat.
Nama lengkapnya adalah Mu'adzah bintu Abdillah al-Adawiyah. Mu'adzah bintu Abdillah al-Adawiyah, istri dari Silah bin Asyam. Beliau berkata atau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balul haidi taqdis shaum?" Apa ma balu al haidi taqdis shaum wala taqdis shalah? Kenapa kalau orang haid itu mesti mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Nah, jadi Mu'adzah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Aisyah, kenapa kalau orang haid itu mesti mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Nah, maka Aisyah pun menjawab, qalat kana yusibuna dzalik. Kami pun bertanya kepada Rasulullah begitu. Nah, jadi pun Aisyah bertanya kepada Rasulullah demikian. Fanu maru biqada'is shaum. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan tidak memerintahkan kami untuk mengqada salat. Nah, faedahnya apa ibu-ibu? Kenapa kita tidak mengqada salat sedangkan kita mengqada puasa? Karena puasa itu lebih mudah dan lebih singkat masanya, atau bisa dihitung jari lah kalau kita mengqada puasa. Namun apabila kita disuruh mengqada salat, betapa banyak salat yang tertinggal apabila kita mengalami masa haid. Nah, jadi susah untuk mengqadanya. Maka di sini sebagai kasih sayang Nabi kepada umatnya dan juga kasih sayang Allah kepada para hambanya, Allah hanya memerintahkan dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mengqada puasa saja dan tidak mengqada salat. Nah, sebagai apa ibu-ibu? Perwujudan kasih sayang Allah. Nah, Allah tak mau kita itu payah-payah gitu. Allah tak mau menyusahkan kaum perempuan. Begitu juga pada saat nifas, itu lebih lama lagi waktunya. Nah, apabila disuruh mengqada salat, betapa banyak salat yang harus diqada. Belum lagi merawat anak yang baru dilahirkan. Nah, itu. Nah, sebagai kasih sayang Allah kepada para hambanya dan juga sebagai kasih sayang Rasulullah kepada para umatnya, terutama dari kalangan ummahat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saja dari saya. Apabila mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Insya Allah ibu-ibu masih ada sekitar 10 menitan lagi. Karena asar sekitar 15.27 atau 29 gitu. Tapi kayaknya kalau untuk bab haid ini ibu-ibu udah berpengalaman semua lah ya kan. Jadi kalau untuk bertanya, ana yang mesti bertanya kepada ibu-ibu ini gitu kan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu. Setelah kita bersih dari kira-kira setelah malam ya saja. Jadi kita sudah mandi gitu. Iya ibu. Kita sudah mandi waktu subuh. Jadi apakah kita tadi diceritakan bahwa kita harus mengqada sholat isya dan maghrib gitu ya Ustaz? Itu kalau misalnya sebelum masuk waktu subuh kita bersihnya ibu. Nah, apabila telah masuk waktu subuh, maka yang dilaksanakan sholat apa ibu? Sholat subuhnya. Nah, jadi sholat isya sama maghribnya itu sudah dihitung lepas gitu, udah pre dia. Tidak diqada. Apabila misalnya subuh, kita lihat kan jam 5 misalnya, jam 5 masuk waktu subuh. Ibu bersihnya itu jam 5 lewat, maka itu sudah masuk waktu subuh misalnya. Nah, maka yang dilaksanakan sholat apa?
Sholat subuh, nah, bukan sholat isya dan maghrib tadi. Namun apabila misalnya bersihnya tadi sebelum jam 5 atau jam 5 kurang, maka dilaksanakanlah sholat isya dan maghrib tadi. Nah, pelaksanaannya dijamak ibu, mulai dari maghrib dulu, kemudian isya. Nah. Oh, karena dingin ya bu. Mungkin. Oh begitu. Jadi kalau kita bersihnya di waktu zuhur, subuhnya di kodok Ustaz. Enggak bu, kalau subuh gak ada kodok bu. Kodoknya kayak kepergian. Nah, iya, dia kodonya itu digabung 2 sholat yang satu waktu dianya. Kalau subuh dia spesial itu bu, gak ada di jama. Jadi yang di jama itu apabila sholat zuhur dan asar saja, sama isya dan maghrib, itu dia. Namun apabila tadi kondisinya misalnya kita bersihnya sebelum subuh gitu kan, cuma kita masih ngantuk ini gitu kan, masih ngantuk atau dingin kali airnya misalnya, kemudian kita mandi pada waktu subuh, wallahu ta'ala alam, maka ini dihitung waktu subuh. Nah gitu dia, waktu subuh saja ibu yang dilaksanakan. Apabila waktu misalnya waktu maghrib atau isyanya tadi, maka itu sudah di wallahu ta'ala alam gitu. Terus kalau pas kita bersihnya di waktu maghrib, berarti zuhur sama asar itu cara mengkodonya gimana? Zuhur sama asar itu tidak dikodo bu, karena itu sudah terlepas dianya sewaktu matahari terbenam dan masuk waktu maghrib. Nah itu. Jadi kalau siang itu kan ibu, dari waktu zuhur sampai asar. Ketika sebelum masuk waktu maghrib, misalnya maghrib jam 6 gitu, misalnya masih jam 6 masuk maghrib. Kemudian kita bersihnya sekitar setengah 6 gitu, sekitar setengah 6. Itu masih waktu asar nggak ibu? Maka yang dikodok di situ di mana? Zuhur dan asar. Namun apabila sudah masuk waktu maghrib, misalnya jam 6 lewat 15 misalnya, masuk waktu maghrib, maka yang dilaksanakan sholat apa ibu? Maghrib. Sholat zuhur sama asarnya bagaimana? Ya sudah, itu keringanan Allah pada diri kita untuk tidak mengkodonya. Nah itu dia. Ya silakan ibu. Tapi kurang tahu ya itu sunnah apa bukan. Jadi ini minta dalilnya. Di situ dijelaskan apabila kita kan dari guru itu belum tentu sholatnya full. Karena kalau masih remaja atau belum dewasa itu ada banyak yang tertinggal sebelum kenal kali dengan agama atau syariatnya. Jadi di situ diperintahkan bahwa kita harus mengqadha setiap sholat yang kita tinggalkan. Dan itu kan berarti ribuan ya Ustaz. Iya bu. Jadi itu disarankan kalau bisa memang wajib diqadha dengan setelah kita sholat maghrib, terus kita sholat maghrib lagi untuk mengqadha yang tertinggal. Kalau isya, kita isyanya selain 2 kali. Iya bu. Terus subuh pun gitu 2 kali. Nah itu tuh gimana? Ada dalilnya nggak itu? Allah ta'ala alam bu. Kalau untuk masalah dalilnya belum ada saya baca seperti itu. Tapi insya Allah akan saya cari lagi mengenai referensinya. Tapi kalau dilakukan misalnya kodok dengan cara seperti itu, kita tahu dari mana kodok kita itu sudah selesai gitu. Gitu dia pertanyaannya. Iya jadi itu kan kita nggak ngerti jumlahnya berapa gitu. Yang penting pokoknya kita tuh di situ kalau kita sholat taubat sebelum kita setiap habis, yang penting habis zuhur sholat zuhur lagi, baru boleh sholat taubat Ustaz. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk membaca setiap habis subuh nggak subuh, setiap zuhur nggak zuhur lagi, terus kita sholat taubat itu nggak diterima, itu gitu Ustaz. Jadi ini karena banyak ditengok jadinya banyak bingung. Iya bu, kau.
Wallahu taala alam. Kalau itu ana belum kurang tahu, Bu. Kalau misalnya apa dalilnya. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya akan saya apakan gitu, saya ungkapkan atau saya bahaskan. Berkenaan dengan kodok tadi, Bu, memang ada, pernah saya baca itu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Nah, pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang menjelaskan bahwasanya orang yang sebelumnya itu tidak sholat, maka wajib baginya itu untuk, atau bukan wajib sih, tapi diharuskan, diharuskan baginya itu untuk mengqadha sholat-sholat lainnya yang telah tertinggal. Ada pendapat seperti itu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam kitab Majmu' juga ada yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Namun itu sebagian pendapat, Ibu, tapi ada pendapat lain yang menjelaskan bahwasannya tidak perlu gitu. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan itu sudah menghapuskan kesalahan kita yang telah lalu. Nah, jadi kita bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi atau tidak meninggalkan sholat lagi, itu sudah menghapus kepada kewajiban-kewajiban yang sebelumnya kita tinggalkan gitu. Ini apa? Dikiaskannya mohon maafnya gitu, mohon maafnya. Ada seorang yang baru masuk Islam gitu. Ada seorang yang baru masuk Islam pada umur misalnya umur 30-an tahun atau 40-an tahun. Nah, ya selama 40 tahun itu dia berada pada keadaan bukan Islam. Nah, keadaan bukan Islam. Tentunya di situ dia tidak sholat. Nah, pasti ya kan, tidak sholat, tidak melakukan syariat Islam. Nah, ketika dia masuk Islam itu dia berada pada kondisi yang baru gitu. Pada kondisi bertaubat dari kekufurannya. Nah, maka di situ syariat menegaskan bahwasanya tidak perlu dia melakukan qadha. Nah, karena tidak ada landasannya bahwasanya mu'allaf itu harus mengqadha syariat-syariat yang dia tinggalkan gitu, baik berupa sholat maupun puasa. Nah, maka apa tadi? Lupa pula. Nah, jadi maka ada juga pendapat bahwasanya mu'allaf tadi itu atau orang yang di luar Islam itu sebenarnya, Ibu, itu mukallaf, dibebani oleh syariat, dibebani dengan syariat Islam, tapi mereka memilih untuk tidak melaksanakannya. Itu makanya disebut kufur. Nah, jadi mereka sebenarnya diwajibkan untuk sholat, karena sholat ini wajib bagi setiap mukallaf, setiap hamba, baik yang kafir maupun yang muslim sebenarnya. Tapi mereka orang-orang yang di luar Islam tidak melaksanakannya. Nah, gitu dia. Maka dia tidak mesti lagi melaksanakan syariat yang telah dia tinggalkan. Namun untuk kodok puasa ini lebih sorih dalilnya atau lebih jelas dalilnya, Ibu, karena ada banyak sekali dalil terutama di kitab Sahih itu menyatakan bahwasanya puasa itu diganti atau diqadha. Seperti hadis tadi, hadis Aisyah tadi, bahwasanya kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, itu dia, Ibu. Ya. Jadi itu dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama gitu. Jadi ada pendapatnya, Ibu. Memang ada pendapatnya itu bahwasanya kita mengqadha boleh gitu. Tapi tidak mengqadha juga tidak mengapa. Nah, karena innal hasanata yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah kita bertaubat itu akan menghapus keburukan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan, Ibu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ana cari lagi nanti referensinya, Ibu, biar kita paparkan di pertemuan yang akan datang mengenai sholat yang diqadha atau sholat taubat tadi. Nah, ada lagi, Ibu, pertanyaannya? Pengerjaannya qadha yang kita mengikuti berarti kitanya di waktu maghrib, asar
Iya, Bu. Kalau sholat zuhur sama asar gitu kan. Maksudnya mengkodo yang haid tadi, Bu. Kalau yang asalnya aja gitu. Maksudnya kayak mana, Bu? Kan kita bersihnya di waktu asar. Iya, di waktu asar. Menjelang maghrib lagi jam berapa gitu kan. Iya, Bu. Ya itu aja. Jadi kita maghrib kalau udah sholat asar gitu. Enggak lah, Bu. Itu kan belum masuk waktu maghrib. Di waktu asar itu, Bu. Iya, pas waktu bersih itu misalnya di waktu asar, dia masih beberapa menit lagi, entah 15 menit lagi baru masuk maghrib. Itu insya Allah kan masih sempat kita bersih-bersih gitu kan. Nah, baru kita jamak sholatnya. Apabila misalnya kita sudah selesai asar, kemudian waktu masuk rakaat pertama zuhur, nah kan kita udah asar tadi kan, kemudian masuk rakaat pertama zuhur. Nah, rupanya waktu itu tiba-tiba azan maghrib. Nah, belum selesai kita mengkodok zuhur sama asarnya tadi. Ternyata sudah masuk waktu maghrib. Maka hitungan zuhur dan asar tadi tetap dilaksanakan secara penuh. Jadi zuhur tadi, Ibu, laksanakan saja secara penuh walaupun azan maghrib sudah berkumandang. Karena apa? Karena kita nggak niat gitu loh. Nggak niat kita sholat pada waktu itu gitu. Nah, karena waktu itu kita sudah bersih gitu. Bukan kesengajaan kita untuk menunda sholat pada waktu demikian gitu. Nah, lain ceritanya kalau ibu menunda sholat sampai menjelang waktu maghrib. Nah, itu dia. Jadi tetap disempurnakan sholat zuhurnya tadi meskipun sudah berkumandang azan maghrib. Nah. Ada lagi, Ibu? Kalau untuk bab ini insya Allah sudah bisa lah ya, Bu. Maksudnya kan sudah berpengalaman puluhan tahun ya kan. Jadi ini sekedar apa aja, sekedar apa namanya tambahan ya kan, tambahan atau murojaah saja. Jadi demikianlah gitu. Taib. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila itu berupa petunjuk, hidayah dan ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa salah kata, salah penyampaian atau pilihan kata yang tidak tepat dan juga ilmu yang dirasa kurang memuaskan atau kurang cukup, maka itu dari diri saya pribadi, hanya kepada Allah kita meminta ampun. Dan kepada ibu-ibu sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.